Jika cahaya kamu redup, jangan memaksa untuk bersinar di cahaya yang terang, karena hal itu akan menyakitkan bagi kamu. Mundurlah sejenak, cari tempat yang gelap yang membutuhkan sedikit sinar dari cahaya kamu, dan di sanalah kamu bisa menjadi berharga dan bersinar untuk menerangi kegelapan itu. Di sanalah kamu bisa dihargai. Tonton ini jika kamu sedang berjuang dengan harga diri atau self-worth. Selamat datang di video Adisha Zolik. Terima kasih banyak atas cinta dan dukungan yang telah kalian berikan kepada channel ini, sehingga memungkinkan channel Adisha Zolik melakukan eksplorasi lain ke dalam psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita lanjut ke videonya. Mencintai diri sendiri mungkin terdengar sederhana, tetapi kita semua tahu betapa sulitnya untuk melakukan hal itu. Kadang-kadang bisa menjadi roller coaster antara bahagia dengan diri sendiri dan berharap kamu bisa berubah menjadi lebih baik dan mencintai diri kamu sendiri. Ada begitu banyak hal yang mempengaruhi cinta diri, dan beberapa di antaranya mungkin hal yang tidak baik yang telah kamu lakukan. Hal ini seperti media atau masyarakat menetapkan harapan dan cita-cita yang salah. Ini bisa menjadi perjalanan panjang untuk menerima semua itu. Tetapi hal itu sepadan dengan apa dan usaha yang telah kamu lakukan. Video ini dibuat untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak boleh menyerah untuk mencintai diri kamu sendiri. Karena kamu pantas mendapatkannya dan kamu layak untuk mendapatkannya. Jadi, inilah 12 hal yang tidak menentukan harga diri kamu. Nomor 1, prestasi kamu. Dapatkah kamu berhubungan dengan mencintai diri sendiri begitu dalam ketika sesuatu berjalan dengan baik? Tetapi begitu terjadi kesalahan, harga diri kamu segera mengambil alih tindakan tersebut, segera mengambil risiko. Apakah itu nilai kamu, pekerjaan kamu, atau olahraga? Sangat mudah untuk mendasarkan diri kamu pada apa yang kamu capai. Tetapi seberapa besar nilai kamu tidak bergantung pada pencapaian yang telah kamu lakukan, terutama dalam hal kompetensi. Kamu tidak dapat mengendalikan diri kamu. Kamu tidak perlu menyalahkan diri kamu sendiri ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu lebih dari sekedar dari poin-poin dari semua pencapaian kamu. Kamu adalah orang yang kompleks dengan kepribadian, hobi, dan lebih dari pencapaian yang telah kamu lakukan. Dan itu semua sangat berharga. Hal yang telah kamu lakukan itu membuat kamu berharga. Jadi, cintailah diri kamu dengan pencapaian-pencapaian yang kamu miliki. Tidak apa-apa sesekali mengalami kegagalan. Mungkin kegagalan yang ada itu sebagai wadah untuk kamu melakukan hal yang lebih baik lagi. Nomor 2, penghasilan dan pekerjaan kamu. Apakah kamu menebak-nebak karir kamu? Apakah kamu sering berpikir untuk beralih pekerjaan? Sementara pekerjaan kamu memainkan peran besar dalam gaya hidup kamu. Itu tidak menentukan nilai kamu. Pekerjaan kamu tidak menentukan nilai kamu atau seberapa berharga kamu. Orang yang memiliki lebih sedikit uang tidak lebih rendah dari orang yang memiliki banyak uang. Seperti yang kadang-kadang digambarkan oleh masyarakat dan media, pekerjaan dan penghasilan kamu terkadang merupakan hasil dari situasi yang kamu hadapi
Ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi kamu. Ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi penghasilan dan pekerjaan kamu, seperti lokasi, ekonomi, dan persaingan. Jadi, mereka sebenarnya bukan cerminan dari siapa dan apa kamu. Nomor 3, masa kecil kamu. Apakah kamu menghindari memikirkan masa kecil kamu? Atau kamu menghindari pembahasan tentang bagaimana masa kecil kamu? Apakah kenangan yang terjadi di saat kamu kecil membuat kamu tidak nyaman? Masa kecil yang kamu lalui mungkin membentuk banyak hal tentang kamu, tetapi itu tidak menentukan nilai kamu. Ini adalah fase yang akan segera berakhir dan kamu tidak boleh membiarkannya membuat kamu kewalahan atau sampai stres. Masa kecil kamu yang sulit tidak menentukan siapa kamu. Lagi pula, kamu tidak memiliki kendali atas siapa orang tua kamu, dan kamu tidak bertanggung jawab atas pilihan yang mereka buat. Mungkin perlu waktu untuk kamu menerima ini, tetapi ingatlah, masa lalu kamu tidak menentukan kamu. Kamu berharga dengan semua proses yang kamu lalui. Nomor 4, tingkat pendidikan kamu. Sama seperti penghasilan kamu, tingkat pendidikan kamu juga merupakan hasil dari banyak faktor. Salah satu faktor terbesar dalam memutuskan apakah kamu akan kuliah dan di mana kamu akan kuliah. Dan juga berapa banyak uang yang dimiliki oleh keluarga kamu. Kamu tidak dapat mengubah beberapa banyak uang yang dimiliki oleh keluarga kamu atau lokasi sekolah yang ingin kamu tuju. Oleh karena itu, kamu tidak perlu merasa sedih jika tidak memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jika kamu tidak memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bukan berarti kamu kurang cerdas atau kurang berharga dari mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Nomor 5, bagaimana orang lain memandang dan memperlakukan kamu. Apakah kamu terus-menerus stres tentang bagaimana orang lain melihat kamu? Apakah kamu terus-menerus berusaha memenuhi standar masyarakat atau orang-orang di sekitar kamu? Orang lain tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa kamu sebenarnya. Hanya diri kamu yang mengetahui kamu orang seperti apa dan kamu orang yang bagaimana. Meskipun keluarga dan teman mungkin memiliki ide bagus tentang itu. Hanya kamu yang mengenal diri kamu sepenuhnya. Nah, dengan mengetahui hal ini, harga diri kamu tidak didasarkan pada pendapat orang lain yang terbatas dan terkadang bias tentang kamu. Kamu tidak dapat mengontrol apa yang dipikirkan orang lain atau bagaimana mereka bertindak, tetapi kamu bisa mengontrol pikiran kamu dan bagaimana cara kamu bertindak. Demikian pula, jangan mendasarkan nilai kamu pada sesuatu yang sepenuhnya tergantung pada orang lain. Mencoba menyenangkan orang lain pada akhirnya akan membuat kamu terpuruk ke dalam rasa sengsara dan menderita. Jadi cobalah untuk tidak memaksakan diri dengan pendapat orang lain. I know, meskipun itu sulit, tapi kamu bisa perlahan-lahan untuk mencoba tidak terlalu memperdulikan pendapat orang lain, karena kamu berharga dengan apa yang kamu miliki. Nomor 6, prestasi orang lain. Apakah kamu membandingkan prestasi orang lain dengan prestasi yang kamu miliki? Tidak apa-apa, karena semua orang sesekali melakukannya. Dan sangat mudah untuk melihat apa yang telah kamu lakukan dan membandingkannya dengan pencapaian orang lain. Karena untuk menilai seseorang itu sangat mudah untuk dilakukan. Terutama saat internet memberi kamu akses ke kehidupan menakjubkan semua orang.
sangat mudah untuk mengakses dan melihat semua pencapaian-pencapaian yang orang miliki. Mungkin sulit untuk menginternalisasi, tetapi apa yang dilakukan orang lain tidak mendefinisikan kamu. Orang lain mempunyai pencapaian yang lebih tinggi dari kamu, itu tidak membuat kamu lebih rendah di mata mereka. Kamu tidak dapat mengendalikan orang lain, sehingga satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah mencoba melakukan yang terbaik. Terlepas dari hasilnya, mencoba yang terbaik sudah cukup. Lagi pula, setiap orang berbeda dengan keahlian dan pengalaman yang berbeda-beda. Jadi, tidak ada gunanya membandingkan dua orang yang benar-benar unik, karena salah satu karakternya mempunyai ciri khas yang berbeda. Nomor 7, penampilan kamu. Apakah kamu tidak senang dengan beberapa ciri fisik yang kamu miliki? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu ubah tentang penampilan kamu? Kemungkinan jawabannya adalah iya. Apakah benar? Hampir semua orang menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Hal itu wajar, yang merupakan kebenaran yang menyedihkan, terutama yang hidup dalam masyarakat saat ini. Sangat mudah untuk membandingkan diri dengan orang lain dan semua model yang cantik di televisi atau di internet yang kita lihat. Tetapi cobalah untuk mengingat bahwa penampilan kamu tidak menentukan seberapa berharganya kamu. Kamu mungkin pernah mendengarkan hal ini sebelumnya, dan kamu tahu betapa sulitnya menerima kenyataan dan menginternalisasikan. Tetapi itu benar, kamu tidak perlu merasa buruk karena kamu mungkin tidak terlihat seperti orang-orang di televisi atau orang good looking lainnya. Karena setiap orang cantik dengan caranya masing-masing, dengan kepribadiannya masing-masing. Dan semua orang memiliki tipenya yang berbeda-beda. Nomor 8, status hubungan kamu. Apakah kamu masih mencari pasangan? Atau apakah kamu saat ini jomblo? Dan kamu mengenal semua orang yang ada di sekitar kamu sudah memiliki pasangan. Saat ini ada begitu banyak tekanan untuk memiliki pasangan dan gambaran hubungan yang sempurna. Rasanya seolah-olah kamu terus-menerus perlu mengejar seseorang karena takut menjadi lajang seumur hidup, sehingga membuat kamu menjadi putus asa dan kesepian. Namun tidak ada salahnya menjadi lajang atau single. Itu tidak membuat kamu menjadi kurang pribadi yang elegan atau menarik. Karena itu berarti kamu meluangkan lebih banyak waktu untuk fokus pada diri kamu sendiri dan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu hanya akan melakukannya ketika kamu telah benar-benar menemukan pasangan yang menurut kamu layak dan pantas untuk bersanding dengan kamu. 9. Jumlah teman yang kamu miliki. Apakah kamu menghargai kuantitas daripada kualitas dalam pertemanan? Atau sulit bagi kamu untuk mengikuti lingkaran teman-teman kamu? Memiliki lebih banyak teman tidak masalah orang seperti apa kamu. Jika kamu hanya memiliki sedikit teman, bukan berarti kamu tidak ramah atau baik hati, atau kamu tidak populer atau tidak menarik. Tetapi itu berarti kamu memiliki selera yang khusus pada orang lain, yang bukan merupakan hal yang buruk. Kamu berinvestasi dalam menemukan teman yang memahami dan peduli akan kamu. Di sisi lain, memiliki lebih banyak teman bukan berarti kamu dangkal dan hanya tertarik pada popularitas, melainkan berarti kamu ramah dan terbuka terhadap orang baru. Jumlah teman yang kamu miliki tidak mengatakan apapun tentang nilai diri kamu, melainkan kualitas teman kamu yang paling berharga dan penting. Semakin banyak pertemanan yang kamu miliki, semakin tebal dan besar topeng yang kamu gunakan dan semakin munafik kita dalam cycle tersebut.
Semakin dikit teman yang kita miliki, semakin jujur kita pada diri kita sendiri. 10. Status media sosial kamu. Apakah kamu seorang scroller yang rajin? Apakah kamu memposting di media sosial secara rutin atau hanya sesekali? Dengan banyaknya penekanan pada media sosial, dunia tampaknya berputar di sekitar berapa banyak suka yang kita dapatkan atau berapa banyak followers yang kita miliki. Ada begitu banyak tekanan untuk memiliki gambaran kehidupan yang menyenangkan secara estetis. Namun, nilai kamu tidak diukur dari berapa banyak orang yang menyukai postingan kamu atau berapa banyak followers yang kamu miliki di media sosial kamu. Media sosial adalah untuk berbagi bagian dari hidup kamu dan membentuk koneksi dengan orang-orang di luar yang sulit kamu ajak untuk berinteraksi. Boleh saja mendapatkan like bisa memberikan kepuasan, tidak menentukan harga diri kamu. Tetapi dengan seberapa banyak likes yang kamu dapat tidak menentukan harga diri kamu. Media sosial harus menyenangkan dan membangkitkan semangat kamu, bukan alat untuk mendapatkan validasi bahwa kamu adalah orang yang berharga. Kamu valid dan layak terlepas dari status media sosial yang kamu miliki. Nomor 11, usia kamu. Baik orang tua maupun muda sering dinilai berdasarkan usianya. Orang-orang mungkin berpikir bahwa semua anak muda itu sembrono atau egois. Sementara semua orang yang lebih tua memikirkan seluruh hidup mereka. Tetapi usia tidak mengontrol kepribadian, hobi, kesukaan dan ketidaksukaan, dan banyak lagi hal lainnya. Itu bukan cerminan dari siapa kamu sehingga tidak menentukan nilai kamu. Usia tidak menentukan kedewasaan seseorang. Kedewasaan seorang ditentukan melalui pengalaman dan cara mereka berpikir dan memandang kehidupan. Nomor 12, keputusan untuk memiliki pasangan. Ada banyak tekanan masyarakat untuk memiliki pasangan atau untuk menikah, agar dapat berkontribusi pada masyarakat. Tetapi memiliki suami atau menikah sepenuhnya adalah keputusan kamu sendiri. Tidak memiliki suami atau tidak menikah tidak membuat kamu kurang berharga daripada orang lain yang melakukan hal tersebut. Karena itu adalah keputusan besar yang paling mempengaruhi sistem kehidupan kamu. Jadi itu harus terserah kamu dan berdasarkan keinginan kamu. Ingat, keputusan kamu adalah valid dan benar, dan pantas dihargai dengan cara apapun. Pada akhirnya, kamu adalah satu-satunya yang menentukan harga diri kamu. Klise, tapi hal itu benar. Bukan siapapun atau apapun, baik itu uang, keluarga, atau teman. Ini mungkin sulit, tetapi cobalah untuk mengingat bahwa kamu lebih berharga dari aspek apapun di dunia ini. Nah, saya harap video ini dapat memberi wawasan tentang beberapa hal yang seharusnya tidak menjadi dasar nilai kamu. Apakah kamu menggunakan salah satu dari hal-hal yang telah disebutkan untuk mengukur harga diri kamu? Jika demikian, tidak apa-apa. Kita semua pernah mengalami hal tersebut sebelumnya, dan video ini ada untuk mengingatkan kamu. Tinggallah komentar di bawah dan bagikan pengalaman dan pemikiran kamu juga di kolom komentar. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol suka dan membagikan kepada orang-orang di luar sana yang masih berjuang dengan harga diri mereka. Jangan lupa untuk subscribe Adesa Zeolik dan tekan bel notifikasinya untuk lebih banyak video baru. Terima kasih telah menonton dan see you the next video.